Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada akhir pekan ini, Sabtu 31 Oktober 2020, tertulis pada kitab Mazmur pasal 43 ayatnya yang kelima. Demikian bunyinya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pastilah kita pernah menghadapi keadaan seperti yang dialami oleh pemazmur ini. Siapa tak pernah merasa tertekan? Mungkin karena diejek sesama teman kelas, karena tak dapat mengikuti semua pelajaran dengan baik. Atau mungkin karena kurang mampu bergaul dengan teman-teman, sehingga sering direndahkan dan dianggap kurang pergaulan. Mungkin juga karena sering menjadi beban bagi keluarga, lalu merasa tertekan, begitu menyakitkan. Dan banyak hal lainnya yang membuat kita pribadi lepas pribadi merasa tertekan. Bagaimana kondisi kita pada saat tertekan? Pasti akan lesu, kurang gairah, menurunnya semangat, atau mungkin juga cepat panik dan marah. Intinya pasti banyak hal yang negatif yang akan menyertai kondisi kita saat merasa tertekan. Keluarga, apakah anak-anak atau istri, bahkan pembantu rumah tangga tinggal di rumah kita bisa berdampak terhadap mereka. Bila Bapak di rumah misalnya sedang mengalami perasaan tertekan, apakah menjadi sulit diajak bicara? Hal itu dapat juga akhirnya menimbulkan salah pengertian. Bahkan yang lebih buruk, percekcokan. Jadi pengalaman tertekan yang dialami pemazmur juga telah memberi peringatan dini bahaya yang mengancam bagi kesehatan mental atau juga iman. Bila tidak bersegera boleh dipulihkan, maka pemazmur segera mengundang campur tangan Tuhan sebagai penolong yang diandalkan untuk memampukan dia keluar dari keadaan itu. Pengalaman kehidupan yang telah mengajar pemazmur adalah mengundang Tuhan sebagai penolong yang setia dalam setiap pergumulan. Tuhanlah yang mampu menopang kehidupan di kala susah dan penuh cobaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan harian untuk kita hari ini mengundang kita bersama-sama untuk secara hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Walau ada di tengah-tengah beban dan perasaan tertekan, kita harus terus menyadari bahwa Allah semata yang selalu kita andalkan. Mari kita bijak dalam menghadapi berbagai tekanan-tekanan dalam kehidupan. Oleh banyak hal yang terjadi dan kita alami, sehingga dapat menambah beban kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur yang dengan rendah hati memohon pertolongan Tuhan saat ia betul-betul tertekan dengan musuh-musuh dan orang-orang yang mengolok-olok dia. Pemazmur belajar bahwa ia tak boleh mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan pikiran, melainkan dia boleh belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dan pergumulan serta pada saat tertekan. Renungan firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita mari andalkan Tuhan Yesus, penolong dan sumber kekuatan kita di dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi atau juga keluarga, bahkan gereja. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Seberapa berat pun beban dan perasaan tertekan yang sedang kita tanggung, ingatlah nasihat pemazmur ini bahwa kita harus berharap hanya kepada pertolongan Tuhan kita. Semoga dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh apapun yang kita hadapi dan pergumulkan. Tuhan tak mungkin tinggal diam. Dia pasti mengulurkan pertolongannya segera, sebab dia tahu apa yang perlu untuk kita, dan dia pasti tahu kapan dia akan bertindak dan menolong kita. Kiranya kasih dan damai Tuhan Yesus selalu menguatkan kita mengatasi segala beban dan pergumulan yang membuat kita tertekan, sebab dialah semata-mata Tuhan dan penyelamat kita. Selamat Hari Reformasi yang persis pada Sabtu 31 Oktober yang kita rayakan hari ini. Mari dengan semangat reformasi
Kita sebagai gereja, sebagai pribadi, sebagai pengikut Yesus, terus menerus mau diubah, hidup menjadi pembaharu tengah-tengah seluruh kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami di akhir pekan ini. Kami sungguh-sungguh dapat merasakan kasih Tuhan yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Biarlah kami selalu melimpah dengan ucapan syukur atas segala perbuatan Tuhan. Dan di pada hari ini kami mengingat kasih Tuhan dan pekerjaan yang besar yang Tuhan lakukan melalui hamba-hambamu, melalui tokoh-tokoh reformasi Martin Luther, yang persis hari ini kami merayakan hari reformasi. Biarlah gereja terus hidup di dalam semangat pembaruan, hidup di dalam Kristus dan dibarui untuk menjadi pembaharu. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami juga untuk menyambut esok hari dalam persekutuan dengan Tuhan di hari yang dikuduskan. Terima kasih Tuhan, biarlah sabdamu memberi kekuatan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.